Oke teman-teman semua, balik lagi bersama gue Signa di Trash Content ID ya. Jadi balik lagi bersama gue di konten ini. Dan hari ini kayaknya gue mau membahas sesuatu yang lagi viral di Instagram tentang anak-anak motor ya guys ya. Kenapa gue mau membahas ini? Karena sebenarnya secara pribadi, secara pribadi gue itu udah main motor itu sekitar ya hampir mau 10 tahun lah. Cuman gue sekarang ini lagi gak main motor ya, karena menurut gue udah bosen sih. Ya main paling sekedarnya aja gitu ya guys ya, nggak terlalu over banget gitu ya kan. Paling kayak ya sedikit-sedikit modif biar kelihatan cakep-cakep dikit lah motor gitu ya kan. Jadi nggak terlalu ke harus banget ngabisin uang banyak buat main motor ya untuk sekarang ini, enggak sih kalau menurut gue. Ya, jadi di sini gue dapet sedikit cerita dari temen gue. Katanya ada anak motor yang nerobos ring 1 di daerah Monas yang deket dengan Istana Presiden ya. Nah di sini beritanya ini ada di Indozone. Nah kenapa gue ngambil beritanya ini dari Indozone? Karena gue nggak mau secara langsung ngelihat dan nge-react videonya itu yang ada di akun YouTube atau enggak Instagram yang si pengendara motor ini nih, ya anak-anak motor ini ya kan. Gue nggak mau karena menurut gue secara pribadi gini, kalau memang mereka viral karena kasus mereka sendiri gitu ya kan, gue nggak mau bikin mereka tambah naik gitu kan, ditonton videonya dan mereka dapat engagement yang besar dari para penonton yang kepo akan kejadian itu gitu loh, dan menghujat gitu kan si pelaku ini di komen-komen gitu. Kalau gue mah enggak, mendingan gue langsung ke berita yang ada aja gitu ya kan, kayak di Instagram gitu. Nggak mau ke akun utamanya nih si pelaku atau si korban gitu ya kan ya, karena secara pribadi nggak menguntungkan juga buat gue ya kan, yang ada menguntungkan buat mereka ya kan. Jadi kalau bisa ya udah, ngapain lu tonton gitu kan, udah tahu beritanya ya udah, nggak usah kepo panjang lebar mesti harus ngelihat videonya secara full gitu kan. Secara pribadi lu malah bikin mereka naik gitu, mereka dapat monetize ya. Kalau emang kalian benci sama mereka, kalian gak suka sama mereka, kalian cukup dislike, take down videonya ya kan, dan suruh hapus kalau bisa, jadi mereka nggak dapat apa-apa gitu ya kan. Oke, langsung ke beritanya ya kan ya. Ini bisa gue bilang heartbreaking news. Jadi hashtag kamu harus tahu, polisi buru pengendara motor yang terobos ring 1 dan ditendang pas pampres. Di Lantas Polda Metro Jaya memburu para pengendara motor yang menerobos pengamanan ring 1 dekat Istana Negara pas pampres, bahkan sebut para pemotor itu bisa saja ditembak. Ini jadi gini, sebelum gue ngeliat videonya, gue pernah sekali waktu itu sama komunitas gue sendiri motor ya kan. Nah waktu itu dari Puri Kembangan gue mau pulang sama temen-temen gue, dan gue dulu pas yang waktu kayak kopdar gitu ya, gue bawa lampu lalu lintas terus iring-iringan sepanjang jalan gitu ya kan. Jadi nggak kayak lu ngebut-ngebutan di jalan gak jelas gitu maksud gue lo. Jadi ya lu ngebut ya oke lah, ngebut berapa RPM sih gitu, paling ya 40 80 kalau nggak berapa gitu kan, nanti pelan lagi. Jadi gitu, itu yang dinamakan kalau misalnya ya lu jalan-jalan gitu sama tim kopdaran lu gitu, bukannya lu malah sama-sama pamer, sama-sama kenceng punya motor gitu kan, padahal mah standar gitu kan ya, speknya juga paling 150 gitu kan ya. Kecuali ya memang motor lu otomatis, bukan otomatis sih, maksudnya yang cc-nya 600 ke atas yang ngerasa bete gitu kan, kayak ya udahlah sesekali ngegas nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi ya jangan keseringan juga sih, bahaya gitu kan, soalnya kan cc-nya juga gede, kalau nabrak juga ya bukannya motor yang rusak, nyawa juga bisa melayang gitu ya kan. Ya menurut gue gitu sih ya. Jadi pokoknya gue waktu itu pulang dari Puri Kembangan, lewat mana ya gue lupa, pokoknya pulang dari Puri Kembangan. Dan oke, gue akuin gue salah, bukan salah. Jadi komunitas sebelah yang kopdar bareng sama gue pulang bareng. Nah mereka itu lewat belok dan ada polisi dari seberang sana itu, dan mereka geber-geber gitu. Jadi otomatis oke, gue akuin gue salah ya kan. Nah jadi pas udah dari situ polisi langsung ngejar gogoran gitu ya kan. Jadi dikejar dari belakang, dan bodohnya temen gue tuh
kenapa malah dia ngebut gitu loh. Kan kita orang nggak salah, mungkin oke kita semua panik ya kan, karena memang polisi sudah nyalain sirine apa segala macam, dan itu diudak-udak jauh banget sampai titik terakhirnya itu di Monasco ya kan, di Monasco ya, di sirkuit Monasco itu ya kan, sampai yang di situ juga pada bubar gitu ya kan. Dan akhirnya itu panjang banget, itu gue hampir jatuh juga sama temen gue karena gue digoncengin kan sama temen gue kan. Di situ posisi motor gue masih di bengkel gitu kan, karena harus ada yang gue robah, jadi master remnya kan gue ganti, jadi harus banyak banget yang dirobah, jadi gue diboncengin sama temen gue, jadi gue nggak ada pengereman depan belakang ya kan. Nah sampai situ udah gue diudak-udak, pokoknya panjang banget itu gue diudak-udak dari Puri Kembangan sampai Monas kan. Ya kalian bisa bayangin sendiri lah, diudak-udak itu ngegocek-gocek lewat gang apa segala macam ya kan. Ya anak-anak gue tetap kekeh nggak mau berhenti dan tetap terus ngebut ya kan. Dan akhirnya titik terakhirnya ini di Monasco dan semuanya mencar ya kan, polisinya jadi nggak alhamdulillah nggak nangkap gue orang, tapi gue merasa bersalah ya kan, karena kenapa kita harus kabur kalau kita nggak salah gitu ya kan ya. Ya kita bawa lampu lalu lintas kok gitu ya kan, kita bawa alat-alat untuk bener-bener kayak touring gitu apa segala macem ya kan, jadi nggak usah takut gitu. Dan kita juga kan nggak ngelakuin hal itu gitu, jadi biar aja mereka yang dikejar, kita ya udahlah, namanya panik ya kan. Oke, habis itu kita ketemuan lagi di Kemayoran, ada di Apron, di situ kita ngobrol, dia bilang ini udah salah gini ya, kita koreksi pribadi masing-masing, jadi nggak ada merasa kayak seru atau gimana gitu, nggak ada, kitanya panik, kitanya takut gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya cerita gue ya. Tapi untuk sekarang ini gue bingung sama anak-anak motor yang sekarang gitu loh. Mereka dengan beraninya gitu ngebut-ngebutan di Sudirman, dimanapun itu, di Antasari, sampai banyak banget terjadi kecelakaan. Kalian mau dibilang apa sih bro? Gue yang main motor udah 10 tahun ya kan, udah mau hampir lah, adalah 10 tahun gitu ya kan, dari 2011 lah kalau nggak salah. SMP gue udah main motor itu ya kan. Gue udah merasa bosan gitu loh dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya kalau kalian main motor itu suka banget sama modif, adu keren motor gitu loh, ya udahlah gitu lah, nggak usah sampai kecot lah. Motor ini kenceng, motor ini gaib, motor ini begini. Ya ilah bro, kalau spek lu 600 cc, 1000 cc, lu mau terserah gitu loh, lu mau geber-geber, udah knalpotnya berisik gitu ya kan, larinya nggak ada, bikin gimana ya maksud gue ya. Ya terserah kalau kalian mau komen head di kolom komentar gue, itu terserah kalian, gue nggak peduli kalian mau ngomong apa, gue nggak peduli. Intinya ini keresahan gue secara pribadi ngeliat anak-anak motor sekarang gitu loh, karena secara harfiah udah kayak gimana ya gitu ya, jadi dipandang sama orang-orang lain tuh buruk gitu loh. Padahal dulu waktu gue main motor nih, kopdar nih, kalau misalnya gue kopdar itu ada kayak jalan gitu kan ke tempat, misalnya ke Puri Kembangan, ke BKT gitu kan. Di situ juga gue kayak ngadain acara seru-seruan gitu, ngobrol ya kan, kopdar bareng ya kan, ngopi. Nggak ada kecot-kecotan kayak sekarang gitu loh, nggak ada kecot-kecotan, digeber dikit kecot ya kan. Dan gue juga pernah sekali waktu itu lagi pakai motornya temen gue, Om Nanda ya kan, abis ngopi di daerah Tebet ya kan, gue pulang, gue lewat kayak jalan sekitar Green Pramuka situ di bawah tol gitu kan. Nah gue lagi jalan sama temen gue, memang lagi jalan mau ke kanan gitu kan, ya otomatis ke kanan, ya udahlah kita ke kanan gitu kan. Disalip sama abang jago naik aerob boncengin pacarnya gitu. Maksud gue apa yang dibilang keren anjing gitu loh, maksud gue lu mau ngajak ngebut, oke gue aduin sekalian gitu kan, dia malah kayak oh nih orang main-main, ya udahlah sekalian aja ya kan. Maksud gue sampai mana nih kan, karena memang gue mau ke kayak Rompit Pulau Mas itu kan. Jadi kalau lu mau dibilang keren sama cewek, lu nggak kayak gitu anjing, maksud gue lo mau dibilang apa sih gitu. Bisa aja kalau misalnya gue mau aduin terus bisa aja, cuman gue mikirnya satu, itu motor temen gue, lagi pakai motor temen gue gitu kan. Ya nggak mungkin ya kan kalau misalnya terjadi sesuatu yang enggak. Soalnya ini udah ugal-ugalan banget gitu sampai begini-begini, padahal dia bawa cewek gitu loh, kayak ceweknya nggak ada harganya, nyawanya anjing gitu loh. Maksud gue bawa cewek itu gue kayak ngebut aja kadang, ceweknya suka bilang jangan ngebut-ngebut, ya udah gitu loh, ngapain gitu loh naik motor lo buat cewek ngebut-ngebut gitu kan, keren gitu kalau lo enggak anjing. Oke deh, kita langsung lihat videonya aja ya guys ya. Ulang karena tadi nggak ada suaranya. Oke, kita ulang. Bentar deh,
setahu gua memang jalanan ini tuh always ditutup ya kan, mau minggu ataupun malam ini always ditutup. Tapi kalau misalnya dibuka sedikit sih ya mungkin pikiran dari pengendara ini oh boleh lewat. Tapi yang tololnya ini ya, lu ngapain ngebut di jalan itu anjing gitu loh, maksud gua lo. Sebelah kanan lu itu Istana Negara tai. Gua aja kalau lewat situ kadang kayak temen gua kadang suka kayak willy ya kan gitu kan ya, suka willy gitu, bilang jangan gitu loh, maksud gue loh. Karena ya lu tahu sendiri anjing, sebelah lu tuh Istana Negara, lu harus gimana ya maksud gue ya. Kalau kayak gini kan jatuhnya kan kayak udah di lampu merah, kayak berasa di sirkuit gitu kan, kenceng enggak, berisik iya, ya wajar aja kalau ditendang gitu. Di sini kan ada dijelasin katanya ditendang gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya videonya. Di sini panik nggak tahu apa langsung dihadang. Gini, di sini pada panik nggak tahu apa-apa langsung dihadang. Oke, lu nggak tahu apa-apa, ya kan? Seenggaknya lu mikir lah, anjing, ya kan? Seenggaknya lu mikir lah, anjing. Sebelah kanan lu, ya kan? Itu Istana Negara, wajar aja lu dihadang. Padahal di depan itu udah memang jelas-jelas kayak ditutup dan dibuka setengah doang. Mungkin dibuka setengah kayak misalnya ada pas pampres lagi yang lain mau masuk gitu kan, ya udah lewat situ gitu loh. Lu, ya kan malah ngebut, knalpot berisik, gak pakai otak gitu loh. Pakai otak gitu loh. Ini nih anak-anak motor zaman sekarang nih, tololnya tuh kebangetan gitu loh. Langsung terbalik ya, karena panik ya, terbalik langsung karena ini depan udah dihadang. Iya lu ditendang. Gue gak kena yang itu. Dan gobloknya lagi tadi ada yang pakai baju Indomaret, nah nih tolol gitu. Gila, dapat tuh di kamera, tendang-tendang lo, lo tendang-tendang lo, dapat di kamera lo. Gila. Siap Bang Jago, siap. Gimana ya? Dia bilang dapat di kamera, tendang-tendang. Dia bilang viral. Kalau menurut gue pribadi, gue ngedukung pas pampres itu. Serius, secara pribadi. Karena memang sudah seharusnya meresahkan kayak gitu ya. Ya maksud gue ya lu kurang ajar begitu ya, memang udah seharusnya kayak nggak ngehargain gitu kan. Kan dari yang sebelum gue bilang tadi, sebelah kanan lu dan di depan lu percis itu di Istana Negara tai. Lu ngerti lah apa yang harus lu lakuin ya kan, sebagai memang kalau pengguna motor yang kagak mau ada urusan bermasalah dengan polisi. Apa yang harus lu lakuin ya udah santai gitu, santai. Polisi juga nggak bakalan mikir yang aneh-aneh ke lu gitu loh. Kalau kayak gini jatuhnya kan malah tolol sih. Kalau gue bilang, lu bilang viral ya lu memviralkan diri sendiri gitu loh, tolol. Kalau lu bilang lu nge-share kejadian ini, lu memperlihatkan kebodohan lu, bukannya lu merasa kayak lu yang menjadi korban. Enggak, lu yang salah, goblok. Mau ngopi bareng sama gue, ayo dah Kemayoran kita ngobrol aja santuy ya kan. Kalau lu merasa emosi sama video gue ya mungkin banyak yang ngedukung gue soal ini. Karena sebelum gue bahas video ini, gue tanya dulu sama temen-temen gue, menurut kalian semua nih ya yang seumuran gue dan udah lama banget main motor itu, ya mereka setuju sama gue. Karena di zamannya gue main motor tuh nggak ada hal kayak gini. Kecoknya itu paling ya gara-gara kita balapan gak jadi nge-track atau enggak ya jokinya curang atau gimana, itu doang anjing. Nggak kayak begini anjing. Sekarang anak motor digeber dikit baper ya kan, terus ledek-ledekan lah di sosial media ya kan. Jadi serasa motor lu paling mahal gitu loh ya kan, yang diketawain anjing, bener diketawain sama yang udah punya 600 cc 1000 cc ke atas tuh diketawain. Sumpah lu kecet-kecet gitu nggak ada gunanya anjing. cc lu paling mentok-mentok 2,5 paling gede gitu loh, paling gede itu 2,5 ya kan. Dan apa namanya, kayak ngebeda-bedain motor ini motor itu ya udah. Kalau memang dia punya Vespa, dia punya Aerox, dia punya Vario, dia punya Scoopy, dia punya Moge apa segala macam, ya udah anjing. Memang mereka mampunya segitu dan lu udah mampunya segitu, ya udah syukurin aja, gak usah
kayak ibarat kata, weh anjing gue paling keren nih motor gue nih gini. Ya gila bro, dulu gue insecure-nya gue bukan karena jenis motornya, insecure-nya gue tuh karena spare part yang ada di motor temen gue gitu loh. Jadi motor temen gue misalnya abis beli apa nih, anjing gue pengen beli nih sama gini, gue harus bisa lebih wah nih, lebih keren dari temen gue gitu loh, modifnya gitu. Ya udah gue beli gitu kan, bukannya malah jadi mempermasalahkan merek, mempermasalahkan model kendaraan gitu kan, dan sok-sok tahu tentang mesin gitu kan, mesin begini, apa yang harus dipakai begini. Ya kalau memang lu tahu ya udah gitu loh, maksud gue ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata dari sepengetahuan itu lu salah dan ya gimana ya, paling yang udah berpengalaman paling gitu doang ya kan Bang Jago. Ya gitu maksud gue loh. Jadi sekarang tuh kayak gimana ya, lu main motor gitu kan, kayak ibarat kata kayak balik lagi ke era dulu. Oke lah, era dulu kayak era zaman ban cacing ya kan. Ya pokoknya intinya era yang dulu tuh nggak kayak sekarang gitu. Kalau yang dulu kan paling kecotnya gara-gara ya lu nggak jadi nge-track atau nggak jadi gimana gitu ya kan. Nah sekarang ini kan kayak wow men, gila, cuma sekedar digeber doang lu baper gitu ya kan. Ya gila. Dulu nih ciri khasnya memang kita ketemu sesama anak motor nih ya kan, misal kita pakai bajunya gitu, baju misalnya kayak gue Honda Vario Ring 17 gitu misalnya, gue ngegeber, mereka malah balik ngegeber, dan akhirnya ya udah ngopi bang bareng, ya ayo sok gitu, bukannya malah jadi baper gitu, jadi udah sapaan gitu kayak hey bro, hey ler, hey tol apa gitu loh. Nggak kayak sekarang gitu, lu digeber lu merasa kayak anjing gue digeber gini, gue harus ngebudak balik. Enggak, tolong semua anjing, gue digeber ya lah, digeber udah biasa, anggap aja jamet deh gitu, norak bener. Gak usah lu ambil pusing kalau misalnya lu digeber, lu merasa kayak anjing tersakiti banget itu, merasa tersakiti gitu ya kan oleh geberan knalpot gitu ya kan. Yang lucunya lagi kayak knalpot ember atau gimana ya kan, ya oke lah knalpot yang kayak embernya kayak ember gitu nggak jelas gitu kan ya kan, ya oke lah, itu memang sedikit norak sih menurut gue ya kan, karena gue juga nggak pernah kayak pakai knalpot itu juga, paling ya semua knalpot juga kalau dilepas gas juga gitu pembuangan gitu kan. Kalau bilang ember ya serah lu lah, gue itu gue nggak bisa komen, lu mau ledekin gimana ya terserah gitu kan menurut gue ya kan. Yang ya pokoknya intinya gitulah, anak-anak motor zaman sekarang kayak merasa mereka paling jago, paling keren motornya gitu kan, sindir-sindiran di sosmed begini begitu. Dan yang lucunya lagi sekarang gitu ya kan, motor tahun baru gitu ya kan, tahun baru ya kan, yang udah tahun baru lah, baru rilis gitu kan, ditrondolin, sedangkan yang tua-tua tuh pada di restorasi gitu kan. Ya gue nggak tahu deh bentuk konsepnya mereka, ya terserah lah. Abang yang bilang biarin motor gue trondol, emang lo yang beli ini ya, terserah gitu kan. Ya kalau dulu kan memang pasarannya nih ya, pada kastanya motor buat balapan itu paling nih ya Mio gitu kan. Mio itu udah pasaran banget gitu kan, buat nge-track drag gitu kan. Pokoknya ini Mio, kalau nggak Mio Beat udah gitu ya. Sekarang Anda beli motor mahal-mahal sekitar 40 juta ya. Anda tahu nyari duit segitu tuh gak gampang ya kan, apalagi kayak bangsa-bangsanya gua susah ya kan. Anda yang sudah punya Vespa dinaikin spek dibuat balapan, balapannya di trek biasa. Kalau saya jadi Anda malu, saya cuma bisa motor Vespa dibuat ngetrek. Padahal secara pribadi gue pengen banget punya Vespa gitu kan, karena keren looknya gitu, elegan gitu loh, kayak dipandang banget bahwa ini motor mahal gitu ya. Kalau sekarang ngelihatnya kayak gue mending beli Mio bener. Karena kayak anjing, motor semahal itu jadi kayak nggak ada harga dirinya gitu, malah jadi ngetrek balap gitu kan. Ya itu sih terserah kalian lah, mau kalian mau buat ya terserah lah gitu loh. Intinya gini loh, banyak orang yang pengen punya barang atau nggak benda sesuatu yang nggak bisa mereka dapat, tapi kalian udah dapat, tapi lu tuh nggak hargain nilai dari situnya gitu loh. Jangan selalu berkata iri bilang bos, enggak ya kan, iri tuh enggak, kita hanya ngasih masukan nih biar kalian cerna nih di otak nih gitu ya kan. Kalau misalnya nggak kalian cerna, nggak kalian pikirin juga ya memang udah bebelnya sampai bukan ke tulang atau nggak ke badan, ke rohnya tuh gitu kan, udah sampai roh gitu kan, udah bebel otaknya susah dibilangin gitu kan. Ya menurut gue ya aneh aja sih gitu, menurut gue kayak Vespa gitu kan, brand Itali yang elegan gitu kan, yang seharusnya wah mewah gitu, klasik banget gitu kan, lu malah jadi kayak
barang gimana ya, maksud gue ya mainan gitu, jadi sampah anjir. Maksud gue lu ngebut-ngebutan di jalan, balap-balapan di jalan, kecuali di sirkuit ya. Ini beda lagi lu, kecuali di sirkuit memang lu beli Vespa dan kayaknya seru nih buat dimainin di sirkuit nih gitu ya kan. Gue gak jadi masalah anjing, karena lu itu pada tempatnya gitu, pada tempatnya, dan speknya juga mungkin udah melebihi dari cc tersebut dan udah disetting dengan bengkel yang udah pro lah gitu ya, udah tahu secara mesin atau apa yang lain-lain gitu ya, udah pro lah intinya kan. Jadi memang khusus buat di sirkuit gitu, bisa disentul gitu. Kalau misalnya lu masih kayak baru main kirian, baru naik cc segini, lu balapan, sayang anjir Vespa lu, sumpah dah, sumpah ya kan. Gue bilang begini bukan berarti gue ngiri nih, ini cuma masukan ya, karena kan gue habis ngeliat video ya, yang namanya kita habis ngeliat sesuatu ya kan, ya wajar lah kalau kita berpendapat gitu kan. Memang pendapat orang lain beda-beda, ada yang bisa diterima atau nggak diterima gitu kan, terserah. Jadi menurut kalian maunya gimana gitu kan. Ya pada intinya ya menurut gue untuk sekarang ini, tolong buat anak-anak motor zaman sekarang jangan bikin resah gitu ya kan. Karena gue pribadi mau nongkrong dimanapun itu susah anjing, gara-gara lu orang tuh pada berantem, pada balapan ya kan. Lu tahu Gor Bulungan yang tadinya rame gara-gara anda yang nongkrong ini, bukan entah anak motor entah siapa ya, gara-gara anda ya, gara-gara anda Bulungan jadi ditutup ya kan, gara-gara kecot-kecot nggak jelas anda di Bulungan jadi ditutup gitu ya kan, nggak boleh buat nongkrong lagi begitu ya kan. Yang tadinya rame, vibes-nya enak gitu kan, lu nongkrong nih banyak cewek nih ya kan, kalian kan ke Bulungan lah ya, tahu sendiri lah tujuan kalian ke Bulungan buat apa. Kalau niatnya buat nongkrong ya nongkrong aja anjing, gak usah kecot bangsat, ngerti gak sih? Cuman gara-gara hal sepele lu kecot ya kan, lu tahu sendiri sebanyaknya orang itu ya pada ya gue juga ikutan gitu ya, tapi kan gue merasa kayak anjir ini tempat buat nongkrong cu, tempat buat lu ngilangin stres, malah kenapa lu jadi tambah stres di tongkrongan lu gitu loh. Gara-gara kecot nggak seberapa, lu malah jadi merugikan banyak pihak gitu kan, yang tadinya rame gitu kan, kuliner kayak Gulti atau yang lain-lain. Ini udah beda lagi dari PSBB ya. PSBB memang ada ya kan, waktu di Bulungan itu memang ada juga Satpol PP yang lewat, cuman gara-gara ramenya dan kecotnya kalian ini ya kan, semuanya jadi menghilang anjir. Kasian lah yang dagang di situ, apalagi yang join kopi yang tadinya rame serame-rame, antriannya udah kayak ular di HP Nokia, sekarang tuh cuma bisa kehitung jari anjing. Lu dateng sampai udah bisa langsung pesen gitu loh. Dulu mah anjing kopinya jadinya bisa 1 jam tai, sekarang 15 menit bang kopinya udah jadi. Vibes-nya tuh udah hilang tuh gitu, jadi feel-nya juga udah hilang gitu loh, maksud gue loh. Ya gimana ya, menurut gue ya memang kayak udah meresahkan sih untuk anak-anak zaman sekarang ini tuh, aneh aja gitu. Maksud gue sedikit kecot nih, bentar lagi juga gue bikin video kayak gini ada aja nih nggak seneng nih ya kan. Kalau nggak seneng ngopi aja bang, bener dah, ngopi bareng, kita cerita nabi lah ya, hidup lo ya kan, kita saling sama-sama cerita nih ya kan, itu loh maksud gue ya kan. Jadi untuk sepengetahuan aja nih, kayak ada yang search sepengetahuan kayak motor-motor gini ya, gue suka gitu loh ya kan. Kalau yang cuma buat kecot-kecot anjing, buat apa tai, nggak guna, bener lah. Lu kalau memang mau naik ride ya udah lu jalan sama temen lu gitu, nikmatin suasana ya kan. Ngebut ya boleh, tapi ya pokoknya terserah lu mau ngebut gitu ya kan. Tapi jangan satu ngebut kepancing semua ngebut gitu kan. Yang ya sebenarnya sih nggak jadi masalah, gue juga pernah sih kayak gitu, tapi gue bilangin lagi sama temen gue ya kan, udah bro ngebutnya gitu kan. Dan gue juga nggak sampai bener-bener pokoknya gue masih pengen hidup lah intinya gitu lah. Udah lu memang mau naik ride, mau San Mori, rasakan suasananya gitu loh anjir. Namanya lu berkendara lu rasain, bukannya malah lu jadi kayak motor gue paling kencang, motor gue paling keren. Gak gitu tadi, sumpah gak gitu konsepnya, bener dah, demi Alek dah. Gak ngapa-ngapa, seenggaknya lu mikir lah anjing, sumpah. Gara-gara lu orang kecot semuanya tuh jadi ya yang kayak gue pengen nongkrong kemana-mana jadinya susah gitu biasanya. Ya pokoknya the one and only gue nongkrong pasti ya di Bulungan, karena satu memang bukan karena suasananya ya, mungkin satu suasananya ya kan. Yang kedua kopinya gitu loh, gue memang suka banget sama kopi di sana, udah murah dan gue merasa klop aja gitu sih sama kopinya. Dan gue selalu always mesen kalau nggak hazelnut latte itu caramel latte. Kalau memang ada yang sama gue pesenannya satu circle bukan satu circle, maksudnya satu hati lah gitu. Kita komen aja di bawah gitu.
Yaudah intinya gini, pesan buat gue, buat anak motor yang zaman sekarang nih ya, hilangin rasa baper-baper kalian soal diledek-ledekin tentang motor kalian gitu loh. Apapun ceritanya, apapun gimana masalahnya ya kan, motor kalian yang modif gitu ya kan. Gue juga sempet kayak dari dulu juga punya rasa baper tentang main motor. Lu mau beli barang yang ini, lu beli barang yang apa-apa. Seenggaknya kan kita bisa beli gitu loh. Kita beli pakai uang sendiri, dan kita pengen lihat sesuatu yang kita bangun gitu kan, kayak rapi nih motor gue nih, keren nih motor gue nih, ya udah untuk kepuasan hati kita sendiri gitu loh. Bukannya malah lu, ya udahlah anggap aja lah angin lalu lah kalau misalnya kalian diledekin motor kalian gimana gitu kan. Intinya sih gitu aja menurut gue. Jadi tolonglah jangan sering-sering merasakan lah ya, untuk anak-anak motor gue minta tolong banget gitu kan. Jangan karena kalian orang-orang lain yang pengen nongkrong ngilangin stres malah jadi ikutan stres karena adanya masalah-masalah yang kalian buat atau gimana gitu ya. Pokoknya intinya kalian main motor itu dinikmatin, bukan buat jadi ajang adu pamer atau adu gengsi gitu loh. Gengsi boleh, tapi kalau menurutku bukan gengsi. Lu harusnya insecure. Misalnya lu punya motor CBR, lu baru modif sekian, temen lu udah berjuta-juta, kalian boleh seperti itu, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalian harus tetap bersyukur, oh ya udahlah gue mampunya segini, ya udah segini aja gitu loh. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk main motor. Lu nikmatin aja suasananya, lu main motor, lu berkendara, nikmatin kota Jakarta, lu muter-muter, ya udah gitu loh. Pada dasarnya yang gitu aja sih, hilangin lah kecet-kecetnya lah. Jadi jangan, ya udahlah sewajarnya aja gitu loh ya kan. Ya mungkin gitu aja kali ya, tips dari gue sama saran dari gue untuk anak-anak motor sekarang nih ya. Karena memang gue udah lama banget main motor nih ya kan, dari model taillook, street racing, terus racing look apa gimana, pokoknya udah pernah gue cobain ya kan. Sampai gue juga pernah juga jadi joki gitu kan ya. Tapi pas udah selesai dari situ, ya udahlah, gue nggak mau lagi kalau ngetes, sekedar ngetes gitu, ngerasain motor yang baru jadi ya. Gue ngerasain sih, cuma ngerasain aja gitu. Kalau untuk balapan, terima kasih, saya masih mau hidup. Ya itulah. Oke, mungkin segitu dulu ya guys ya video dari gue. Jangan kemana-mana, gue bakal balik lagi dengan video-video lainnya, dengan teman-teman gue atau enggak gue sendiri, dengan konten-konten yang mungkin sekedar sampah gitu kan, tapi masih ada lagi yang lebih sampah dari konten gue ya. Jadi gitu aja dari gue. Stay tune terus di channel gue, jangan kemana-mana. Keep it up, just be yourself.